Udin dari Fakultas Ilmu Komputer Prodi Informatika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, di video kali ini saya akan membuat proyek akhir mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang dibimbing oleh dosen Bapak Bambang Suteja, SHMSI. Nah, baik, apa sih kita disuruh bikin proyek apa? Kita disuruh bikin proyek sebuah pendapat orang lain gitu. Kita harus menanyakan pendapat orang lain tentang nilai-nilai akulturasi di Pancasila gitu. Nah, sebelumnya apa sih itu nilai-nilai akulturasi Pancasila? Nah, akulturasi di Indonesia itu mengacu pada proses pertukaran dan penyesuaian antara berbagai budaya yang ada di wilayah ini. Beberapa nilai akulturasi yang dapat diidentifikasikan secara garis besar melibatkan unsur-unsur seperti keberagaman etnis dan budaya. Contohnya, masyarakat Indonesia memiliki beragam suku dan budaya, bahasa, tradisi unik gitu. Nah, selanjutnya religius yang toleran. Religiusitas yang toleran. Contohnya, Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim, namun terdapat toleransi terhadap agama-agama lain seperti Kristen, Hindu, Buddha, dan agama tradisional lainnya. Selanjutnya, gotong royong dan solidaritas sosial. Contohnya, konsep gotong royong tercermin dalam tradisi gotong royong masyarakat Indonesia, di mana orang saling bantu dalam kegiatan seperti membantu tangga, membangun rumah, atau menyelenggarakan acara keagamaan. Yang selanjutnya, kesenian dan kearifan lokal. Seni tradisional seperti wayang kulit, batik, tari tradisional, dan seni rupa memiliki akar kuat dalam budaya lokal yang berkembang seiring waktu. Yang kelima, budaya keakraban. Contohnya nilai-nilai kekeluargaan yang tercermin dalam pentingnya hubungan keluarga dan adat istiadat seperti upacara pernikahan dan pertemuan keluarga besar. Selanjutnya, bahasa sebagai identifikasi budaya. Contohnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, sementara berbagai daerah mempertahankan bahasa daerah mereka. Yang terakhir, adaptasi terhadap perubahan. Masyarakat Indonesia mengalami perubahan dan modernisasi dengan menentangkan nilai-nilai budaya tradisionalnya, sekaligus mengadopsi elemen-elemen baru. Nah, nilai-nilai ini tercermin menciptakan kerangka budaya yang unik di Indonesia, menunjukkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan unsur-unsur beragam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya saya akan langsung mewawancarai responden lainnya dan menanyakan pendapat mereka tentang nilai akulturasi Pancasila. Halo teman-teman, kali ini saya akan mewawancarai salah satu teman saya yang sedang mengikuti training pekerjaan. Itu bernama Dimas Arya Syafitri. Halo teman-teman, nah kali ini saya akan mewawancarai salah satu teman saya yang sedang mengikuti training pekerjaan di salah satu perusahaan. Nah, dia ini bernama Dimas Arya Syafitra. Nah, kebetulan dia lagi senggang, jadi saya wawancarai saja. Jadi langsung aja ya ke pertanyaannya. Bagaimana menurut Dimas pengalaman hak dan kewajiban negara terlihat dalam kehidupan sehari-hari? Oke, jadi menjawab yang pertama, menurut saya pengamalan hak dan kewajiban negara itu tercermin dari pelayanan publik. Pasalnya layanan kesehatan, terus pendidikan. Nah, contohnya pelayanan masyarakat banyak nih. Pelayanan kesehatan, contohnya dari Teknomas ini, ada MPP, mau pelayanan publik. Nah, situ semua pelayanan publik di situ semua itu tercantum, dari yang ngurusin SKCK, terus kesehatan, terus paspor, terus bank atau segala macam lah, surat-surat. Nah, itu salah satu contoh dari pengamalan hak dan kewajiban negara, karena negara itu kewajibannya memberikan kemudahan pada warganya gitu, masyarakatnya. Ya, itu tidak perlu repot-repot harus ke tempat kantornya ngantri lama. Negara sudah memberikan kemudahan untuk beli pelayanan publik, sehingga bisa mudah diakses itu bagi pada masyarakat.
kewajiban negara juga untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada warganya menjadi nyata dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Nah, baik, lanjut pertanyaan kedua ya. Apa pendapat Dimas tentang bagaimana negara dapat meningkatkan pengalaman hak-hak individu dalam pekerjaan sehari-hari? Menurut saya berpikir bahwa negara dapat meningkatkan pengalaman hak-hak individu di tempat kerja dengan mengawasi dan mengimplementasikannya regulasi yang melindungi pekerja seperti upaya layak. Nah, maksudnya upaya layak itu jadi pas selama kita training kerja, contohnya saya nih, pengalaman saya di sebagai sewing itu menjahit lah, menjahit. Nah, ketika saya sedang pelatihan sewing gitu, saya diberikan upahnya sesuai apa yang saya kerjakan. Jadi tidak dilebihkan, tidak dikurangkan. Contohnya saya selama sehari diupah 100.000. Nah, berarti emang udah upahnya segitu, tidak bisa diberikan ini buat kamu 150.000. Nah, tidak boleh. Kecuali lembur ya lagi. Ya. Selanjutnya lingkungan kerja yang aman. Nah, jadi selama training itu sudah dipersiapkan oleh perusahaannya dari SOP-nya tentang perlindungan kerjanya, pakaiannya apa aja gitu, dan lain-lainnya, kesehatannya. Jadi selama kita melakukan training kerja, kita dibawa perlindungan. Ibaratnya kita punya jaminan lah, dikasih jaminan oleh atasannya dan hak untuk berserikat. Dengan demikian, setiap individu dapat merasakan keadilan dan keamanan dalam lingkup pekerjaannya. Nah, pertanyaan terakhir nih, Dim. Jadi, bagaimana menurut Dimas peran warga dalam mendukung pengalaman hak dan kewajiban negara? Pengalaman hak ya. Oke, izin jawab. Menurut saya percaya peran warga ini sangat penting untuk pengamalan hak-hak dan kewajiban negara, karena negara juga tidak bisa maju sendiri kalau tidak didukung oleh para warganya, masyarakatnya. Contohnya PPN. PPN itu kan suatu pajak nasional ya. Yang itu dari mana hasilnya? Dari warga. Karena kan kita sering tunggu tuh di restoran, beli ini kita pajak 10%. Nah, pajaknya itu masuk ke gaji para pekerja gitu. Itu tetap aja kan, seperti saya bilang tadi, karena negara itu tidak bisa maju sendiri tanpa ada masyarakatnya. Selanjutnya, warga dapat berperan aktif dan mematuhi peraturan yang berlaku, memajukan partisipasi dalam pemilihan umum. Nah, ini cara kita pemilu, pemilu 4. Nah, jadi saya milih Prabowo. Kamu? Amin Amin aja dah. Saya itu contohnya lah pemilu. Nah, kenapa pada saat pemilihan umum masyarakat harus peserta harus coblos lah gitu, tidak boleh golput atau golongan putih, karena kan emang harus kita harus punya pemimpin selanjutnya, punya hak masing-masing ya. Jadi kita harus mengikuti pemilihan umum dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat melalui tindakan positif. Nah, pembangunan masyarakat ini contohnya kayak ikut menyumbang pembangunan sekolah atau tempat-tempat les, masjid. Nah, itu kan masuk tindakan yang positif itu bagi warga lainnya. Contohnya saya mendonasi kepada masjid, sekolah, atau tempat les. Nah, itu tujuannya apa? Untuk berikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan gitu. Ya, gitu. Dengan cara ini masyarakat dapat bersinergi dengan negara untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, adil, dan berserikat. Itu menurut saya. Oke. Baik, terima kasih ya Dimas ya. Kasih juga ya. Pendapatnya. Ya, segitu saja dari wawancarai teman saya yang sedang mengikuti training. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Nah, kali ini saya akan mewawancarai salah satu teman saya yang berada di sedang berkuliah di kampus tetangga, yaitu Universitas Buana Perjuangan Karawang, dengan jurusan farmasi tentunya. Nah, namanya Raffi Ija Firdaus. Baik, gimana kabarnya, Ja? Alhamdulillah baik. Oh, maaf ya ganggu nih. Ya. Nah, saya akan menanyakan tentang pendapatnya bagaimana nilai-nilai aktualisasi dalam kehidupannya gitu ya. Baik, langsung pertanyaan aja. Bagaimana menurut kamu
pengaruh hak dan kewajiban negara terhadap kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks mahasiswa farmasi ini? Ya, menurut saya hak dan kewajiban negara itu berperan penting ya dalam mendukung keberhasilan mahasiswa farmasi. Kayak hak pendidikan itu memberikan akses pada sumber daya dan fasilitas pendidikan. Sementara kewajiban menciptakan tanggung jawab terhadap pembelajaran dan kontribusi positif di masyarakat. Ya. Baik. Berarti harus berkontribusi besar ya? Iya, jadi harus berkontribusi besar pada masyarakat. Iya. Dan langsung pertanyaan kedua, bagaimana pendapat kamu terhadap implementasi hak kesehatan dan kewajiban negara terhadap masyarakat dalam konteks farmasi ini? Ya, menurut saya sih, saya percaya bahwa implementasi hak kesehatan itu dan kewajiban negara itu memiliki dampak besar pada masyarakat. Nah, terutama kan kayak dalam sektor farmasi, hak akses terhadap obat tuh dan pelayanannya itu harus diiringi dengan kewajiban negara untuk menyediakan infrastruktur dan regulasi yang mendukung sistem kesehatan yang efektif dan inklusif. Jadi harus terstruktur gitu ya? Ya, jadi harus terstruktur dari atas sampai bawah. Nah, lanjut pertanyaan terakhir nih teman-teman. Bagaimana pendapat kamu mahasiswa farmasi dapat berkontribusi dalam mewujudkan hak dan kewajiban negara di bidang kesehatan? Menurut pandangan saya itu, mahasiswa farmasi itu dapat berperan aktif dengan mengintegrasikan pengetahuan dalam proyek-proyek kesehatan masyarakat, kayak memberikan edukasi tentang obat, terus berpartisipasi dalam advokasi untuk perbaikan sistem kesehatan. Nah, dengan cara itu, mahasiswa farmasi itu tidak hanya menjalankan hak mereka untuk pendidikan, tetapi juga memenuhi kewajiban moral untuk berkontribusi pada kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Nah, jadi gitu guys ya, pendapat mahasiswa farmasi tentang aktualisasi nilai-nilai kehidupan dalam kehidupan sehari-hari lah. Ya baik, makasih pendapatnya ya. Sama-sama. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Baik semuanya, kali ini saya akan mewawancari salah satu mahasiswa di kampus Universitas Yogyakarta dengan prodi PKN ya. Kebetulan kayak juga lagi ngerjain tugas proyek kewarganegaraan, yaitu mewawancarai orang lain gitu ya. Ini atas nama Desi Aulia ya, prodinya PKN tadi. Baik, mohon maaf mengganggu waktunya Desi. Nggak apa-apa? Ya, nggak Nah, apa-apa. izin Santai. mewawancarai tentang kewarganegaraan. Langsung aja ya pertanyaannya ya. Boleh. Nah, bagaimana pendapat Desi cara mengintegrasikan nilai-nilai aktualisasi dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana hal tersebut tercermin dalam tindakan atau keputusan konkret yang telah Desi lakukan gitu. Oke. Kalau berbicara tentang nilai-nilai aktualisasi Pancasila, bagaimana cara menerapkannya ke kehidupan sehari-hari, menurut aku pribadi tuh kayak lebih ke kesadaran diri. Kesadaran diri bahwa Pancasila itu bukan tentang hanya dasar negara, bukan hanya tentang 5 hal yang harus dipenuhi oleh masyarakat Indonesia, tapi dijadikan juga sebagai pedoman hidup gitu. Dimana Pancasila ini ya memang tujuannya untuk membentuk karakter bangsa yang diinginkan. Kan karena yang seperti yang kita tahu bahwa Indonesia itu terdiri dari keanekaragaman suku dan budaya, di mana butuh pemersatu nih. Nah, Pancasila ini kan dijadikan sebagai pemersatunya. Nah, menurut saya untuk mengimplementasikan ke kehidupan sehari-hari itu ya di kesadaran dirinya masing-masing, dan bisa juga diterapkan di kayak pentingnya mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di setiap jenjang pendidikan gitu. Terus untuk maaf tadi yang kedua tuh pertanyaannya apa? Bagaimana hal tersebut tercermin dalam tindakan atau keputusan yang konkret yang telah dilakukan oleh Desi? Oke. Yang udah aku lakuin yang mencerminkan nilai-nilai aktualisasi Pancasila ini, contohnya di
sila kedua mungkin ya, yang kayak menghargai hak, misalnya hak untuk berpendapat, hak untuk mendengarkan pendapat orang lain, apalagi dan ini Pancasila sila ketiga tentang persatuan Indonesia. Kan di sini aku tuh ngerantau, jadi pasti negara ya, aku kan dari Jawa Barat ya, dari Jawa Barat terus ke Jogja itu kerasa banget gitu perbedaan kebudayaannya, dan di sana itu aku harus paham bahwa oh ternyata emang kita tuh harus, kebudayaan itu harus dijadikan sebagai kekayaan yang dihargai dan dihormati kayak gitu. Terus ini pertanyaan kedua ya. Apa langkah konkret yang telah Desi ambil untuk mengembangkan diri dan menerapkan nilai-nilai aktualisasi baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus gitu? Sama jawaban yang pertanyaan sebelumnya yang udah pernah aku lakuin tuh ya, contohnya tentang sila kedua itu tentang aku paham bahwa setiap orang itu memiliki hak sama untuk berpendapat, seperti kayak misalnya di kampus, di kelas, itu tidak hanya orang-orang tertentu yang boleh didengarkan gitu. Jadi semua orang tuh mempunyai hak sama untuk berpendapat, dan di sini tuh apalagi kita ketahui kan kalau manusia itu sebagai zon politikon. Nah, di mana membutuhkan orang lain gitu, makhluk sosial. Terus ditambah lagi bahwa kan prodi aku sendiri kan PKN. Nah, di sini tuh PKN itu kan menegaskan tentang moralitas sosial ya, dimana kita harus bisa menghargai hak-hak orang lain. Jadi yang pernah aku lakuin selama di kampus ini khususnya itu tentang menghormati hak orang lain. Ini pertanyaan terakhir ya. Bagaimana tanggapan Desi melihat dampak dari penerapan nilai-nilai aktualisasi dalam mencapai tujuan pribadi atau profesional Desi, dan apakah tantangan yang Desi hadapi dalam proses tersebut? Oke, kalau dampaknya pasti dampaknya baik-baik ya, karena kan ini menerapkan nilai-nilai aktualisasi Pancasila, yang pasti Pancasila itu dibuat bukan hanya dengan usulan yang tanpa dipikirkan secara kritis gitu. Dampaknya itu menurut aku pribadi itu sangat bagus banget, apalagi di tengah keberagaman Indonesia yang kita tahu bisa terjadi disintegrasi kapan aja. Untuk tantangannya sendiri itu bisa kita lihat di misal pengalaman sila keempat itu kan tentang kerakyatan, tentang demokrasi kayak gitu kan. Nah, seperti yang kita ketahui, demokrasi di Indonesia itu belum belum sempurna gitu, masih ada politik identitas, terus masih ada korupsi kayak gitu sih. Ya, baik, masih ada sih ya udah memberikan pendapatnya tentang apa yang saya tanya sebelumnya. Ya, sama-sama. Udah, makasih ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya udah. Nah, kita sudah sampai di akhir video nih teman-teman. Di sini saya akan menyimpulkan dari ketiga narasumber tadi. Bukan narasumber ya, responden. Nah, yang responden pertama itu Dimas ya. Jadi menurut saya Dimas ini membahas pengalamannya tentang hak dan kewajiban negara dalam kehidupan sehari-hari. Dia mengatakan bahwa pengalaman hak dan kewajiban negara bisa terlihat melalui pelayanan publik seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan. Dimas juga menekankan bahwa negara harus memiliki kewajiban memberikan kemudahan pada warganya dalam konteks pekerjaan sehari-hari gitu. Dimas menyarankan agar negara meningkatkan pengalaman hak-hak individu dengan mengawasi dan mengimplementasikan regulasi yang melindungi pekerjaan, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman. Di sisi lain, peran warga dalam mendukung pengalaman hak dan kewajiban negara juga dianggap penting nih. Warga
diharapkan mematuhi peraturan yang berlaku, berpartisipasi dalam pendidikan umum, berkontribusi pada pembangunan masyarakat. Diharapkan dengan sinergi antara negara dan masyarakat, lingkungan yang lebih aman, adil, dan berseri dapat terwujud nih. Jadi gitu kesimpulannya. Nah, selanjutnya ke responden yang kedua nih, yaitu Rafli. Nah, Rafli menjelaskan bahwa hak pendidikan memberikan akses pada sumber dan fasilitas pendidikan, sedangkan kewajiban negara menciptakan tanggung jawab terhadap belajar dan kontribusi positif di masyarakat. Implementasi hak kesehatan dan kewajiban negara juga menjadi topik pembicaraan, di mana Rafli berpendapat bahwa kewajiban negara untuk menyediakan infrastruktur dan regulasi yang mendukung sistem kesehatan yang efektif dan inklusif harus diiringi dengan akses terhadap obat dan pelayanan kesehatan yang memadai. Rafli juga menjelaskan tentang kontribusi mahasiswa farmasi dalam menyehatkan masyarakat. Melalui integrasi pengetahuan dalam proyek-proyek kesehatan, memberikan edukasi tentang obat dan berpartisipasi dalam advokasi untuk perbaikan sistem kesehatan. Dengan demikian, mahasiswa farmasi tidak hanya menjalankan hak mereka untuk berpendidikan, tapi juga memenuhi kewajiban moral mereka untuk berkontribusi pada kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Nah, gitu yang dapat saya simpulkan dari responden kedua. Nah, lanjut yang terakhir nih, responden terakhir, itu ia menjelaskan bahwa untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila penting untuk memiliki kesadaran diri dan melihat Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tapi juga sebagai pedoman hidup. Nah, ia juga mengungkapkan pentingnya mata pelajaran PKN dalam pendidikan untuk mengimplementasikan nilai-nilai tersebut, mengungkapkan bahwa ia telah menghargai hak orang lain dan mempelajari kebudayaan yang berbeda di Jogja sebagai wujud dari penerapan nilai-nilai Pancasila. Nah, ia juga menyampaikan bahwa dampaknya sangat positif, terutama dalam menjaga keberagaman Indonesia. Namun, tantangan yang dihadapi adalah belum sempurnanya demokrasi di Indonesia yang masih terdapat politik dan identitas korupsi. Secara keseluruhan, Desi menjelaskan bagaimana nilai-nilai akulturasi Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan contoh konkret tentang bagaimana ia menghormati orang lain dan menghargai keberagamannya. Nah, baik, segitu saja video yang dapat saya kesimpulan yang dapat saya bagikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.